Anak-anak 11-11-nya alhamdulillah saya sendiri. Jadi saya punya cita-cita dengan izin Allah ya, baca, tulis, hitung dan baca Quran di tangan ibunya sendiri. Ini saya buat dari anak pertama sampai anak nomor 11 sebelum meninggal juga sudah banyak hafalan surat-surat pendeknya di juz 30. Umur 4 tahun Allah panggil. 4 tahun Ya. Nah, itu jadi dibuat kurikulumnya Mas. Sampai di kurikulum ya, Bu. ya dibuat. Saya bikin sendiri. Bun, Iya. saya mau nanya ke Bunda deh. Siap. 10 Bun, 10 anak Bunda Yang ada. yang ada. Saya aja 3 Bun di rumah, kadang suka bingung ngurusnya bagaimana. Kasih tips dong Bun, 10 anak yang ada, semuanya hafiz Quran. Apa sih tips yang paling utama yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak bisa menjadi seperti itu? Itu Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama memang tips ya praktis. Boleh Bun. Menyandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak ini titipan. Jadi minta tolong sama Allah. Hari itu kok saya tiap tahun melahirkan. Jadi orang lihat saya itu kalau nggak gendong di dalam, gendong di luar. Anak yang paling dekat umurnya itu nomor 1, nomor 2, sama nomor 6 dengan nomor 7 dengan nomor 8. Nah alhamdulillah ke-4-4-nya sudah selesai 30 juz dan ya secara umum Allah beri karunia berprestasi. Yang kedua, memang harus kerjasama dengan suami, ini penting. Alhamdulillah ada bapak dan ibu di sini hadir. Tepuk tangan buat bapak-bapak utamanya. Tepuk tangan bapak-bapak. Karena pemimpin dalam keluarga itu adalah bapak. Ya. Istri pada dasarnya yang mengikuti visi bapak. Dan alhamdulillah suami saya klop, Allah kasih. Ya, dia sibuk dakwah, tahu-tahu dilihat sampai rumah anaknya udah pada pintar ngaji. Masya Allah. Udah bisa baca Quran, hafalannya sudah nambah. Begitu lihat saya hamil terus, jadi dia ambil anak yang paling gede untuk setoran hafalan sama bapak. Nah, saya sementara pegang adik-adiknya. Yang ketiga, memang ini tips juga ya saya kira penting Bapak Ibu, membuat peta kayak kurikulum lah gitu. Ada target-target, misalnya anak kita umur 6 tahun harus sudah selesai membaca Al-Quran dengan bacaan dan tajwid yang benar. Jadi dulu cita-cita saya sebenarnya bukan menjadikan anak-anak hafiz, tapi kepingin anak-anak jadi anak yang soleh. Insya Allah. Nah, soleh itu mencakup semuanya. Nah, Allah kasih ya kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Ini juga sesuai insya Allah dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Rabbi habli minas solihin. Juga hadis Rasulullah SAW, waladun solihun yad'u lahu. Jadi yang diminta oleh Allah kepada kita bagaimana mendidik anak-anak menjadi anak yang soleh. Nah itu, jadi saya suka nangis juga nih, sebenarnya nangis sama dengan anak-anak. Boleh Bu, nggak apa-apa. Kalau nangis saya itu kalau anak-anak udah di atas 7 tahun, saya takut mereka nggak bisa baca Quran. Masya Allah. Jadi saya sampai yang ini keempat ya, janji saya kepada Allah, pokoknya gimana jangan sampai anak-anak bisa baca Quran di tangan orang lain. Anak-anak 11-11-nya alhamdulillah saya sendiri. Jadi saya punya cita-cita dengan izin Allah ya, baca, tulis, hitung dan baca Quran di tangan ibunya sendiri. Ini saya buat dari anak pertama sampai anak nomor 11 sebelum meninggal juga sudah banyak hafalan surat-surat pendeknya di juz 30. Umur 4 tahun Allah panggil. 4 tahun ya. Nah, itu jadi dibuat kurikulumnya Mas. Sampai di kurikulum ya Bu. Ya dibuat. Saya bikin sendiri. Tantangannya ada sih. Nah ini nggak sendirian ya, sama suami, sama keluarga besar. Tapi memang harus istiqomah. Istiqomah. Itu yang kelima, kita harus konsisten. Kenapa bisa konsisten? Saya kira ini juga hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah. Dan tiba-tiba ada perasaan takut kalau saya tiba-tiba Allah panggil anak-anak saya belum bisa baca Quran. Karena Al-Quran itu penting sekali dalam kehidupan kita. Ya alhamdulillah kemudian Allah buka pintu-pintu lainnya. Saya kira ini insya Allah. Masya Allah. Boleh tepuk tangan sekali lagi, itu luar biasa.
Saya kayak ngerasa ngobrol sama ibu saya sendiri, maaf ya Mas ya. Soalnya saya juga kalau ngobrol sama ibu kayak gini. Tapi memang tips-tips ini, wah super semua Kak Danu. Banget. Alhamdulillah. Bagaimana? Belum tentu bisa ngelakuinnya juga nih. Tapi tadi jadi motivasi juga buat saya di rumah nanti. Bang Ari juga gitu ya? Iya, Punya 3 aja Bang Ari ya? 3 betul. Tapi nggak sulung semua sih. Saya juga tadi bercanda kok. Bercanda. Jadi keluarga itu ternyata memang bisa dijadikan sebuah tim. Betul. Gimana caranya bisa bersama-sama saling kerjasama ya Bu ya. Iya. Saling bantu-membantu gitu. Yang udah bisa ngajarin adiknya gitu mungkin ya Bu ya. Iya, saya buat seperti itu. Jadi anak-anak jarang keluar rumah. Saya bikin anak nomor 1 bertanggung jawab dengan anak yang nomor 9. Oh iya. Anak yang nomor 2 bertanggung jawab dengan anak yang nomor 10. Jadi tingkat kesulitan yang paling tinggi dipegang oleh anak yang paling besar. Masya Allah. Sampai sekarang jadi masih ikatan saudara itu. Alhamdulillah. Jadi tidak hanya sekedar hubungan saudara damia ya, nah, tapi juga hubungan-hubungan ideologis. Nah, ini saya bilang ini kelak akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa tugas ibu